Halo teman-teman, ini baru di kebun anggur Jogja Anggur 3 lagi ya teman-teman. Ini per hari ini di kebun kita berumur 47 HSP ya. Jadi 47 hari yang lalu kita pangkas dan buah-buahnya sudah seperti ini ya teman-teman. Nah, ini aktivitas dari teman-teman kita ini adalah melakukan penjarangan buah ya. Jadi penjarangan buah itu bertujuan untuk mengurangi kepadatan dalam satu tandan buah. Jadi teman-teman bisa lihat seperti ini ya. Nah, ini ada buah di sini. Ini buah-buah ini nggak bisa bergerak ya teman-teman ya. Ini terlalu padat, terlalu over populasinya dalam satu tangkai ini. Jadi kita harus dikurangin. Nah, kalau nggak dikurangin ini efeknya apa? Efeknya buah anggur itu akan mudah pecah atau mungkin tumbuh jamur dan pertumbuhannya tidak maksimal. Jadi yang buah-buah yang kecil di tengah itu harus kita buang karena itu terjepit ya. Jadi ini kencang banget seperti ini. Kencang banget, jadi harus kita kurangin populasinya dan itu hukumnya wajib ya teman-teman. Kalau teman-teman mau mendapatkan buah-buah yang bagus, itu penjarangan buah itu hukumnya wajib. Nah, memang ada karakter buah itu yang buahnya banyak dan ada yang buahnya sudah nggak perlu penjarangan, itu udah jarang sendiri. Itu memang ada karakter tanaman seperti itu. Jadi kalau kita menjumpai buah-buah yang padat seperti ini, nah seperti ini harus kita lakukan penjarangan agar buahnya bisa besar maksimal. Nah, penjarangan yang bagus itu seperti apa? Ini kita akan melakukan aktivitasnya teman-teman. Jadi kita melakukan penjarangan buah dan kita seleksi buah-buah yang kecil-kecil agar buahnya nanti bisa besar maksimal. Nah, penjarangan buah itu seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman, sebelumnya gunting yang dipakai itu seperti ini teman-teman, gunting penjarangan buah. Jadi yang belakang ada capitnya seperti ini, yang depan gunting. Capit ini bertujuan untuk mencapit buah-buah yang padat di dalam. Oke, mungkin tolong bisa dipraktekkan Mas. Langsung aja dipraktekkan ya seperti apa ya. Nah, itu yang susah digunting itu tinggal kita capit aja teman-teman. Kita capit, kita cabut. Karena kalau digunting itu kan tangkainya dia di dalam ya. Jadi nggak bisa kalau kita gunting. Jadi kita pakai gunting penjarangan, kita capit satu persatu. Memang kondisi seperti ini sebuah hal yang mungkin bisa dibilang mengasihkan atau membosankan ya. Itu dua hal yang bisa dipadukan. Mengasihkan itu karena kita mendapati buah-buah yang banyak dan pekerjaannya itu asik sekali. Membosankan itu karena prosesnya agak lama ya. Jadi memang kalau tangkai buah yang banyak banget seperti ini pasti kita membutuhkan waktu yang agak lama. Tapi ini harus kita lakukan ya teman-teman, karena kalau yang terjepit di tengah itu tidak kita lakukan penjarangan, itu pasti nanti dalam tumbuh kembangnya buah akan pecah atau mudah tumbuh jamur. Karena sirkulasi dari udara tidak bisa masuk ke dalam tangkai buah, tangkai di dalam jadi lembab, makanya tumbuh jamur. Jadi teman-teman kadang menjumpai buah-buah yang rusak, itu salah satu faktornya bisa karena tidak dilakukan penjarangan buah. Nah, terus teman-teman juga kadang mendapatin buah-buah yang sudah nggak perlu penjarangan seperti ini, sudah dengan alaminya dia udah jarang seperti ini. Memang ada karakter buah seperti itu ya. Ini udah tidak perlu dilakukan penjarangan buah lagi teman-teman. Nah, penjarangan buah itu kalau tadi terlalu berdempatan, ini buah-buahnya bisa digerakkan gini ya. Kalau bisa digerakkan gini berarti udaranya bisa masuk, dia tidak saling terjepit, jadi aman buah-buahnya. Jadi buah-buah yang bagus tuh seperti ini teman-teman. Yang seperti ini, yang bisa kita gerakkan, dia bergoyang. Kalau dia nggak bisa bergoyang, itu dia rentan tumbuh jamur dan saling berdesakan dan akibatnya pecah. Nah, ini kalau bergoyang seperti ini kita tidak lakukan penjarangan ya. Nah, seperti ini enak sekali. Jadi nggak usah dilakukan penjarangan. Nah, kalau yang rapat seperti ini, nah ini rapat banget ya. Dia nggak bisa bergoyang ini. Biji bulir-bulirnya buah ini nggak bisa bergoyang. Jadi kita harus guntingin agar tidak saling menjepit dan tidak saling merusak ya. Memang ada yang sayang buah kok dibuang ya. Memang
harus seperti itu. Kalau kita lebih sayang lagi, kita harus lakukan penjarangan. Karena kalau tidak dilakukan penjarangan, pasti pertumbuhannya akan terhambat, tidak bisa besar maksimal dan saling berdesakan, dan akibatnya buah bisa pecah dan tumbuh jamur. Nah, ini nanti semua yang terlalu padat kita akan lakukan penjarangan ya teman-teman ya. Jadi memang butuh ketelatenan dan butuh kesabaran ya. Nggak apa-apa, demi mendapatkan buah hasil yang bagus ini harus kita lakukan. Ini teman kita sedang melakukan penjarangan. Nah, ini yang udah terjadi penjarangan ya. Jadi udah bisa bergerak seperti ini. Dia tumbuh kembangnya dia udah tidak saling mengganggu dan bisa besar maksimal ini juga ya. Ini udah bisa bergoyang-goyang seperti ini. Ini penjarangannya seperti ini. Jadi biasanya dibuang sekitar 30 sampai 40% ya, tergantung dari kondisi fisik dari tangkai buahnya seperti apa. Ini nanti kita akan lakukan penjarangan semua teman-teman. Teman-teman, tadi penjarangannya ya, kalau pakai alat mungkin bisa kita guntingin satu-satu, tapi ada cara ekstrim lagi yang penjarangan buah itu nggak perlu pakai alat tapi cepet ya. Kita langsung aja pakai tangan nih. Ini teman-teman bisa lihat ya, buah-buahnya ini terlalu berdekatan ya. Jadi ini rentan nanti pertumbuhannya akan lambat dan bisa crack, pecah atau kena jamur. Jadi kita langsung penjarangan aja. Jadi kalau mau cepet ini ekstrimnya pakai tangan aja teman-teman, langsung kita jabutin satu-satu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini usahakan kalau tangkainya ini ikut kepotong ya teman-teman ya, biar dia tidak mengganggu nanti pas keringnya. Ini ada puluhan yang kita buangin ya, puluhan beri-beri, mungkin bisa sampai ratusan dalam satu tandan ini. Jadi intinya penjarangan itu kalau bisa usahakan beri itu sampai bisa bergerak ya. Jadi nggak terlalu padat, sampai bisa bergerak agar tujuannya pertumbuhan beri maksimal. Nah, nanti penjarangan itu juga kita seleksi, misalnya ada indikasi ada sedikit jamur kayak gini, ini kita buang aja ya. Ini nanti daripada berkembang atau mengganggu, kita buang dari kecil. Mungkin kalau pakai gunting terlalu lama ya, jadi kita pakai tangan aja. Penjarangannya agak sedikit ekstrim nih teman-teman. Jadi yang sayang dengan buah anggur, untuk proses maksimalnya dan proses bagusnya anggur nggak boleh sayang ya, jadi harus kita buangin kayak gini. Yang ada guntingnya bisa pakai gunting, yang nggak pakai gunting bisa pakai tangan. Kalau kita penjarangan pas kondisi buah masih muda dan kecil kayak gini, masih empuk ya, masih empuk. Ini tangkainya kayak gini nih, dipotong pakai kuku aja bisa nih, tangkainya kayak gini. Ini penjarangan buah, jadi agak ekstrim ya. Udah ada berapa puluh tadi teman-teman, banyak banget ya, itu yang terbuang di bawah. Jadi kita semua tujuannya melakukan seperti ini agar mendapatkan buah yang bisa besar maksimal dan tidak mudah pecah atau diganggu jamur. Lah, masih kita lakukan penjarangan ya. Usahakan sampai beri bisa bergerak ini dikit lagi. Jadi kalau masih kempel atau susah bergerak itu masih dilakukan penjarangan ya, berarti beri-berinya masih bertabrakan, nanti dia akan saling menghimpit satu dengan yang lainnya. Ini masih kita buangin. Jadi ini caranya ekstrim, cuma pakai tangan aja. Nggak boleh sayang ya teman-teman ya. Nanti hasilnya pasti lebih bagus daripada nggak penjarangan ya. Nah, ini udah bergoyang kayak gini. Ini berarti udah agak mendingan ya. Udah agak mendingan, bisa dilakukan lagi atau cukupkan bisa. Nah, kayak gini. Nah, ini yang sebelah ini masih padat ya teman-teman ya, bisa dibandingkan ya. Ini udah agak bergoyang, ini agak padat. Jadi ini penjarangan lagi. Utamakan penjarangan tuh yang buahnya nggak bagus, misalnya ada sedikit burik kayak gini atau jamur, sekalian aja dibuang.
Ya coba teman-teman, ini nanti kita lakukan lagi, kita cek yang sebelah sana yang tadi udah dijarangin sama teman-teman ya. Ini masih belum ya. Jadi ini bisa seharian kita teman-teman di sini. Bisa seharian, ini bekas penjarangan ya teman-teman ya, ada ribuan bulir-bulir anggur yang mungkin bisa masak, ini bisa dibikin ini sih masakan sebetulnya, karena kita nggak sempet jadi kita buang aja, nanti kita sapu aja buah-buah ini, dia masuk ke bawah wet mat dan malah jadi pupuknya lagi. Nah ini kayak gini yang udah bisa bergerak ini udah cukupan ya, pertumbuhannya udah nanti insya Allah bisa maksimal karena dia udah nggak saling berhimpit. Ini masih banyak ya teman-teman, itu teman kita masih penjarangan, ini udah agak lumayan nih bergoyang kayak gini. Jadi usahakan nggak terlalu berhimpit banget, itu tujuan penjarangan. Nah ini tadi yang udah kita jarangin udah bisa bergerak kayak gini, dia udah ini masih sedikit dikurangin lagi, masih bisa biar lebih maksimal. Kalau cukupan juga udah bisa juga. Jadi kayak gini, ini juga sampai sana ya teman-teman ya. Jadi ini pekerjaan kita hari ini melakukan penjarangan buah. Jadi mungkin kita sayang ya buah-buah ini dibuang, tapi itu tujuannya untuk memaksimalkan buah besar maksimal. Dan nanti untuk pemupukan mungkin minggu depan kita pemupukan yang kedua di kebun anggur ini, tujuannya untuk memaksimalkan besarnya lagi untuk buah-buahnya ini setelah penjarangan ya. Nanti kita pupuk dan kita siram. Ini penyiraman di sini sekitar 2 minggu sekali ya, karena tanahnya nggak mudah kering karena pakai wet mat, jadi penyiramannya 2 minggu sekali. Nanti kita update lagi untuk kedepannya teman-teman ya. Untuk pemupukan juga nanti pemupukannya bisa 1 atau 2 kali lagi, jadi kita 3 kali atau 2 kali pemupukan sepertinya udah cukup. Cukup itu dilihat dari perkembangan beri-berinya, udah besarnya udah cukup besar, jadi tinggal kita pemaksimalan aja, jadi 1 atau 2 kali pemupukan cukup. Oke, itu dulu teman-teman ya. Jadi aktivitas kali ini penjarangannya seperti itu. Yang mau ekstrim pakai tangan aja, usahakan dari tangkainya itu terpetik semua biar nggak kering di tandanya. Kalau mau lebih bagus pakai gunting, tapi kalau pakai gunting pasti lebih lama, jadi cepetan pakai tangan kayak saya kayak tadi ya, kayak gini ya. Nah kita kuku kayak gini aja, ini terbuang dan udah jadi berinya seperti ini. Oke, itu dulu teman-teman. Tetap semangat berkebun anggur. Nanti kita update lagi ke depannya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Salam Jogja Anggur.